Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afni, kelas 12 MIA 2. Di video ini, saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Sifat gelombang elektromagnetik seperti merupakan gelombang transversal, merambat dalam ruang hampa, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Arah perambatannya tidak dibolehkan oleh medan magnet maupun medan listrik, serta terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Berdasarkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik, apakah cahaya tampak dan suara termasuk pada gelombang elektromagnetik? Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Jadi, menurut saya, cahaya tampak termasuk pada gelombang elektromagnetik karena cahaya tidak membutuhkan medium dalam perambatannya atau tidak memiliki suara. Sedangkan bunyi tidak termasuk gelombang elektromagnetik karena memerlukan medium dalam perambatannya. Setelah membahas tentang gelombang elektromagnetik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari 7 spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Sumbernya berasal dari kawat penghantar, radio, TV, atau ponsel. Manfaat yang ditimbulkan dari gelombang radio adalah mentransmisikan sinyal komunikasi, digunakan sebagai radar untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi, dan dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi untuk membuat peta 3 dimensi. Bahaya yang ditimbulkan meningkatkan resiko terjadinya kanker, tetapi tidak berbahaya bila asal pancarannya kecil. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10 pangkat minus 3 dengan rentang frekuensi 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Sumbernya berasal dari tabung vakum daya tinggi atau perangkat semikonduktor. Manfaat yang ditimbulkan dari gelombang mikro adalah seperti dengan adanya pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, serta mendeteksi keberadaan suatu objek. Bahayanya menyebabkan resiko penyakit kanker, mempengaruhi jantung, resiko anemia, serta menghilangkan nutrisi makanan bila dihangatkan kembali. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Rentang panjang gelombang inframerah berada pada 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 3 meter dengan rentang frekuensi 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Sumbernya berasal dari matahari atau api. Manfaat yang ditimbulkan mencegah resiko gagal jantung, mengembalikan cairan tubuh yang hilang, menjaga kesehatan kulit, menghilangkan nyeri di tubuh, menjaga kesehatan liver dan ginjal, dan mengobati penyakit cacar. Bahaya yang ditimbulkan merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi, kolagen, dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal timbulnya sel kanker.
Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang tersusun dari 7 warna yang berbeda. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Rentang frekuensi cahaya tampak berkisar pada 10 pangkat 15 Hz. Sumbernya berasal dari cahaya matahari. Manfaat yang ditimbulkan, sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Bahaya yang ditimbulkan adalah menyebabkan pigmentasi atau perubahan warna pada kulit yang menyebabkan timbulnya bercak hitam. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 7 meter. Rentang frekuensinya berkisar dari 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Sumbernya berasal dari matahari, atom dan molekul dalam nyala listrik. Manfaat yang ditimbulkannya memedarkan barium platina sianida, menghitamkan plat foto berlapis perak bromida, membunuh bakteri dan virus untuk menyuci hamakan ruang operasi rumah sakit dan alat-alatnya, serta mendeteksi uang palsu. Bahaya yang ditimbulkannya melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan katarak, menyebabkan kulit terbakar, dan menyebabkan kanker kulit. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10 pangkat minus 10 sampai 10 pangkat minus 18 meter, dengan frekuensi berkisar pada 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Sumbernya berasal dari tembakan elektron di dalam tabung ruang hampa. Manfaatnya dapat melakukan rongseng, mendeteksi retak pada logam, memeriksa barang-barang di bandara. Bahayanya menyebabkan masalah kesuburan reproduksi, ketidakstabilan hormon, dan kemandulan. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Rentang panjang gelombang sinar gamma berkisar pada 10 pangkat minus 13 sampai 10 pangkat minus 10 meter dengan rentang frekuensi 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Sumber sinar gamma berasal dari terapi sinar gamma, ledakan bom nuklir, ledakan bintang, atau bahan radioaktif. Bahkan dapat menembus plat besi dan timbal. Manfaatnya membunuh sel-sel kanker, mensterilkan alat-alat rumah sakit, mendeteksi cacat pada logam, dan mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Bahaya yang ditimbulkan sama seperti sinar X, menyebabkan masalah kesuburan reproduksi, ketidakstabilan hormon, kemandulan, dan mutasi gen. Sekian video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loca, 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 te encanta.